Ya ada Ibu Rita. Ngopi-ngopi pagi. Dan obrolan-obrolan santai gini tuh mengajarkan kita untuk bisa nerima perbedaan sih, Kang. Betul, betul, Itu sih. betul. Pagi, Bu Ya Rita. Allah, ya Halo, Allah, ya Allah. Halo, Halo pagi, Bu. pagi. Astagfirullah. halo I- Ibu Rita. Ibu udah bisa buka kamera belum ya? Belum nih. Oh, belum. Oke. Ibu siapa di mana? Halo, Kang. Iya, Ya, halo. Aku di Purwakarta, Masya Allah. Oh, di Purwakarta. oke. Asli mah di Garut, Kang. Ya Allah, kenapa aku gabung? Masya Allah. Oke. Ya, siapa namanya, Bu? Ini mah ada akun anak saya, Rita. Asli nama Eni, Kang. Oke. Oh, iya Bu Eni. Ya, Bu Iya. Eni. Iya. Nuhun pisan, Kang Ajrit. Nuhun pisan, Kang Ajrit. Ya Allah, hatur nuhun Oke, pisan. sama-sama, Bu. Sami-sami Bu. Gimana Bu? Dari kemarin aku teh, ya Allah bener ini mah. Aku teh udah yakin aja pasti bakal ngobrol sama Kang Ajri sama Kang Abu, bener, sumpah. Barusan aja ngomong sama anak aku, diam dek. Eh, atau mau ngomong nih sama AA ini, kata aku teh, ternyata bener aku diangkat, ya Allah. Ya. Nuhun Kang. Mantap, mantap. Mangga. Gimana? Coba mau sharing aja nih Kang ya. Ya. Eh yang pertama aku tuh kalau udah nonton Kang Abu, Kang Anjrit, udah bawaannya pengen senyum aja lebar gitu. Apalagi kalau udah dengerin Kang Abu senyum ya, udah pengen tiba-tiba pengen jadi nular gitu Kang. Luar biasa. Ya Allah deg-degan deh. Ibu udah berapa lama nonton kita, Bu? Udah sering sih, cuman kalau ikut gabung baru sekarang. Oh, oke. Kalau lihat Kang Abu di YouTube sering, Kang Ajrit mah baru-baru ini justru Ya. dari kemarin nungguin, tapi Kang Abunya lagi ini ya, lagi istirahat dulu ya. Iya, Kemarin kemarin mah ada sebelumnya. sebelumnya. Iya, sebelumnya, tapi kemarin istirahat dulu sejenak kali ya, istirahat. Makanya pas barusan nonton ada ini di TikTok bergabung, udah bismillah ikut. Baru aja ngomong sama anak aku, dia diam ya. Atau mau ngomong Iya, sama udah aku tahu. Kang Ajrit, aku teh seneng banget dah soalnya. Ya Allah. Gini Kang, aku teh mau curhat nih Kang. Iya, sok silakan. Aku teh, aku asli orang Garut Kang. Nikah Iya. sama aku teh dulu janda, punya anak 2. Eh, Nikah sama Duda, punya anak 2 juga. Oke. Aku ditinggal suami, Jadi berapa anaknya Kang Anjrit? Dua, 4 ya? Hitung dulu Kang Anjrit. jadi Berarti 4 ya anak ya? Iya. Terus? Oke. Aku tinggal di Garut, suami tinggal di Purwakarta gitu. Anak Ya. aku di Garut, anak suami di Purwakarta. Aku Oke. tuh selama setahun setengah ngejalani rumah tangga itu ya kesana kemari gitu Kang. Oke. Di sisi lain ya anak aku di Garut. Di sisi lain suami kerja di Purwakarta. Hmm. Terus aku tuh ngebagi waktunya teh gimana gitu. Kalau aku tinggal di Garut gimana suami. Kalau aku tinggal di Purwakarta gimana anak gitu loh Kang. Ya. Yang jadi ininya teh, yang jadi bingungnya teh sekarang tuh aku tuh kadang di Garut 10 hari, terus balik lagi ke Purwakarta, di Purwakarta 1 minggu balik lagi ke Garut gitu Kang. Ya, jadi Jadi minta Ibu dengan menjalani ini apa yang Ibu nggak nyamannya apa gitu? aku coba nyaman, mencoba menikmati, bersyukur juga gitu. Kalau yang lain ngomong bilang capek ya, udah aja tuh anaknya bawa aja ke sini ke Purwakarta, tanya gitu. Makan gak makan di sini, maunya seperti itu. Tapi di sisi lain di situ juga ada bapak yang tinggal serumah juga gitu. Jadi ya Allah Ya, gimana dapat Bu, bentar ya. Ibu, saya udah dapat indikator parameter yang nomor 1, Bu. Nomor 1 gini. Ibu kayaknya, Teteh kayaknya terlalu banyak sibuk sama omongan orang lain deh. Orang ngomong capek lah, orang ngomong apalah. Itu ngebuat pikiran yang ngebuat jadi, oh kayaknya harusnya aku nggak gini deh.
Kenapa aku harusnya kayak nggak gini? Kenapa? Karena kata teman-teman aku gini tuh sesuatu yang nggak baik gitu. Meskipun mungkin itu ada baiknya iya, meskipun teman-temannya mungkin care gitu ya, peduli iya. Tapi yang jauh lebih penting adalah apapun yang kita lakukan, yang terpenting nomor satu adalah TNI-nya nyaman atau enggak. Itu dulu nomor satu sih sebenarnya teh. Gitu. Karena gini, kata kunci dari semuanya contoh ya. Saya, Kang Andre, TNI, kita punya kesamaan satu hal nggak kira-kira? Simple aja. Kita semua punya waktu 24 jam yang sama. Betul nggak, Teh? Betul nggak? Iya, iya betul. Kenapa dengan 24 jam yang sama, kenapa ada yang misalkan ya, dia berhasil di A, di B, di C, beda-beda? Karena kata kuncinya bukan di jamnya gitu. Karena kata kuncinya adalah di fokus dan di prioritasnya gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa yang paling tahu prioritas utama dalam ini semua adalah TNI sendiri gitu. Ketika meskipun harus bolak-balik dan seterusnya, dan ketika itu masih nyaman dan ketika itu adalah cara terbaik saat ini, kata kuncinya hanya bisa dilakukan dengan apa? Ya udah, apa yang sekarang terbaik, lakukanlah yang terbaik gitu. Gitu Teh. Iya Kang, sekarang juga aku tuh terus belajar aja ngikutin ceramah-ceramah kayak di YouTube, belajar kesadaran juga. eh Bismillah aja, pokoknya setiap harinya itu ingin melakukan yang terbaik. Kalau aku lagi di Purwakarta fokus ngurusin suami, Betul. ngurusin anak yang ada di sini. Kalau aku lagi di Garut fokus ke anak-anak di sana gitu, ngurusin anak. Kalau lagi di jalan juga perjalanan Garut Purwakarta ya udah dinikmati aja. Mantap. Jadi kata Dinikmati. kuncinya adalah belajar untuk tidak melakukan, kalau bahasa kerennya namanya multitasking gitu Teh. Iya, Multitasking itu iya. gini. Multitasking adalah bagaimana ketika tetehnya ada di Purwakarta, pikirannya di Garut. Iya, nah Tetehnya ada di itu. Garut, pikirannya di Purwakarta gitu. Sebelum sebelum ini aku tuh sering sakit kan, soalnya gitu kalau misalkan lagi di Purwakarta inget ke anak, ya Allah anak aku gimana kalau nggak jajan, kalau nggak makan gitu gitu gitu. Kalau lagi di Garut inget ke suami, itu sakit sakit kepala terus kan, soalnya ya mah juga asam lambung karena dari pikiran juga. Kalau sekarang Allah sakit kepala. belajar belajar ini Ingat kata suami Kang sakit Abu, kepala, saya tahu itu Anda ya. ini mungkin kalau sekarang itu aku belajar, oh ini yang dinamakan kemelekatan itu tuh, kayak Nah, khawatir ke benar. anak gitu. Oh, Keren. aku harus belajar untuk melepaskan gitu. Ya udah, ya Allah aku nitip anak-anak sama engkau aja, biarin pasti ada apa? Ada orang yang baik, dikelilingi orang-orang baik. Udah gitu aja. Terus Mantap, kalau Bu. lagi aku di Garut, ingat ke suami, udah ya Allah, terserah engkau aja. Aku titipkan suami aku sama engkau aja. Udah gitu Kang sekarang. Jadi sekarang lebih lebih nyaman juga gitu. Kayak aku ngejalanin hari-hari aku tuh nggak terlalu gimana gitu ya. Ke fokus itu tadi Kang. Dan Iya, jadi belajar jadi untuk kalau ibu melepaskan sekarang udah kemelekatan. ngerti bahwa bukan masalah anak, bukan masalah suami, bukan masalah Purwakarta, bukan masalah Garut, masalahnya cuma satu, overthinking, Bu. Udah itu aja. Gitu kan. Betul nggak? Betul, betul sekali. Betul ya, ternyata Iya. overthinking ya. Sip ya, kalau ibu udah mulai menyadari ternyata aku overthinking, ibu tadi bicara udah ada perubahan, berarti di situ saatnya untuk terus melatih, Bu. Itu Iya, aja. iya, iya, betul sekali. Kang nuhun pisan loh Kang. Nuhun Kang teh, Andri, pokoknya nuhun tidak pisan. ada yang bisa karena tidak latihan, karena semuanya Iya, penting memang harus latihan, perlu betul latihan, sekali. jadi penting sekali untuk terus berlatih teh. Semangat Betul, Teh betul. Eni, nuhun. Ya Iya, teh ya. iya. Mohon doanya juga ya semuanya. Kalian Ya, sehat siap. semua, sukses. Ya, Amin. Makasih ya. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Masya Allah. Kang tadi apa urusannya sakit kepala sama suami Kang? Coba tolong dijelasin Kang. Makanya saya pusing gitu kan. Aneh. Merasa aneh ya. Kalau jauh dari anak, inget ke anak gitu kan. Itu kan biasa-biasa aja kalau inget ke anak. Tapi pas inget ke suami, saya suka pusing. Lah. Saya kalau pusing katanya inget ke suami. Berarti kira-kira ada ciri-ciri apa Kang itu Kang? Jadi ciri-cirinya kita pusing gitu ah. Karena apa? Karena ya tertahan. Tertahan ah. Iya.
mandeg gitu istilahnya, Iya. mandeg ah. Iya. Kayak kalau ada angkot lagi ngetem, diem, Iya. jadi semua macet gitu ya. Iya, jadi macet kan. Betul, betul, betul. Halo, terima kasih Ibu. Iya. Ini kayaknya yang ketawa-ketawa di sini kayaknya banyak yang mandeg sih Kang. Udah kelihatan ya dari aura-auranya Kang ya. Ini kan di sini janda tua semua ya. Aduh. Aduh. Maaf ya. Iya. Gak apa-apa lah ya. Mandeg tuh bener Kang, ngaku Kang. Bagus lah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa di Halo, mana di Bu? assalamualaikum ya Allah. Ya, dibuka dulu Bu kameranya Bu. Linggar. Ya. Ya, Linggar di mana Bu? Linggar di Tulungagung, Jawa Timur. Oh, di Tulungagung. Nah, Iya, halo. Halo Mbak. Oh, ya Allah, Ya. nggak nyangka bakalan diterima permintaannya, padahal beberapa kali minta buat gabung gitu. Iya. Apa kabar Mbak? Itu tadi baik, alhamdulillah. Kang Abu gimana? Sering ngikutin soalnya. Mantap, mantap, mantap. Sering nonton kita, Mbak Linggar? Mantap kan? Iya, sering. Iya. Sering Gimana, gimana, banget. gimana? Dulu kan sebelum itu saya kan ke psikiater. Oke. Saya Belum pasien pernah naik? psikiatri. Ya. Belum pernah naik. Kang naon ke si kayak perang gitu kan? Ya, gandengnya. Astagfirullahaladzim. Benar, betul. Gandeng ya, di samping rumah menuju Kuriak gitu. Kenapa? belum pernah naik, cuma mantau itu gitu. Terus pas bahas tentang yang kemelekatan tadi itu kayak ngena ke saya. Dulu saya itu kan saya pisah sama suami gitu kan. Oke. Pisah sama suami. Nah, anak dua-duanya kan ikut ke saya anaknya kan 2, ikut ke saya Oke. semua. Nah, terus karena saya harus kerja juga buat ngidupin anak-anak, juga buat saya sendiri. Jadi Kang yang mute lah memang Kang. kan nggak ada. Supaya mute on aja Kang. Iya ya, ayah. Oke, siap. Siap. Sebentar ya Mbak Linggar ya. Soalnya bisa di YouTube Iya. lagi yang kayak gandeng Kang. Ya, lanjut Mbak. Nah, lalu itu yang anak pertama ikut ke suami kayak nggak rela kayak gitu loh. Saya yang susah-susah ngebesarin mereka, yang ngedidik mereka, yang biayain mereka, terus tiba-tiba udah gede, kayak ya belum gede banget sih, masih TK waktu itu ikut ke mantan suami. Tapi aku cuma mikirnya kita sama-sama orang tua yang punya masalah, orang tuanya anaknya jangan sampai ikut, jangan sampai kena. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap mendidik dan merawat mereka sama-sama. Jadi aku mikirnya cuma apa mungkin ini kayak yang dinamakan kemelekatan gitu loh. Kayak aku yang takut kehilangan anak aku yang takut anakku kena omongan yang gimana-gimana dari keluarga mantan suami atau gimana kayak gitu. Tapi cuma aku mikirnya ya Allah, aku cuma titip anak-anak aku dimanapun mereka berada. Anak-anak aku kan cuma titipan aku, jadi dimanapun mereka berada aku minta semoga tetap bahagia, jadi anak yang soleh, terus jadi anak yang benar. Udah gitu aja, mau ikut siapa itu nggak apa-apa, nggak masalah buat aku. Jadi dulu itu kayak sering aku tangisin gitu tiap malam, aku jauh dari anak. Tapi sekarang ya udah lebih legowo menerima. Jadi lebih menerima. Kalau dulu tiap masuk kayak ke anak aku yang pertama kan ke rumah mertua mantan suami, di rumah mantan suami itu kayak masuk ke lokasi situ itu udah kayak awalnya pusing, sesak nafas, terus keringet dingin, udah nggak enak kayak gitu loh. Nah, terus jadi saat itu aku memutuskan buat ke psikiater kayak gitu. Nah, itu katanya depresi, waktu itu kena diagnosa kalau nggak salah depresi dan
Anxiety. anxiety ya. Itu. Sekarang gimana, Mbak? Sekarang alhamdulillah udah lebih baik. Ini Pernah udah nyoba berapa lama ke psikiatrinya? psikiatri sudah sekitaran berapa bulan ya? Lumayan ada kalau nggak 4 bulanan kalau nggak salah. Sebenarnya Oke. udah dari Desember, waktu ngerasain itu udah dari Desember. Sering juga ngikutin Kang Abu sama Kang Anjrit ini tentang itu semua, kayak ngedengerin oh mungkin apa ini yang dinamakan kayak kemelekatan. Aku coba buat ngelepasin itu, kayak ini semua cuma titipan Allah gitu loh. Ya. Jadi mau gimana pun aku titipin ke Allah. Mau di anakku mau ikut siapapun itu nggak apa-apa. Mau kalau nggak mau ikut aku juga nggak apa-apa. Kalau mau ikutnya ke ayahnya juga nggak apa-apa. Kita yang penting yang punya masalah orang tuanya kita saling memaafkan aja. Aku cuma yaudahlah maafin. Mungkin nggak bisa lupain, tapi cuma aku maafin gitu. Oke. Ya udah aku maafin. Akhirnya sekarang kalau pas kunjung gitu ke rumah mertua, waktu jenguk anak itu aku pasti udah biasa aja, udah nggak ada yang rasa kayak cemas, sesak nafas, kadang kayak merasa terpojokkan, kayak udah nggak enak gitu hawanya. Tapi kalau sekarang udah biasa aja, alhamdulillah. Maksudnya udah lebih ikhlas gitu. Apalagi Oke. sering ngikutin Kang Abu juga. Mantap, Mbak. Mungkin aku mau responnya gini. Nomor satu, teman-teman, ini sangat patut dicontoh untuk Mbak Linggar. Kang, boleh tepuk tangan lu nggak buat Mbak Linggar? Kenapa? Karena Mbak Linggar menyadari ada sesuatu dengan diriku dan aku datang ke profesional yang namanya psikiatri gitu. Itu Iya, poinnya. benar. Karena penting banget loh ketika kita ngerasa bahwa apakah aku perlu ke psikolog, apakah aku perlu ke psikiatri, itu penting banget untuk mendatangi yang namanya profesional gitu. Itu nomor satu, Mbak. Jadi Mbak, Iya. terima kasih, ini menginspirasi kita semua juga gitu ya. Nah, yang kedua, Iya. mungkin yang bisa saya tangkap dari cerita Mbak tadi gitu ya, karena mungkin ini lebih kepada testimoni aja ya dan sharing gitu ya. Kan pertanyaan spesifiknya mungkin saya mau ngambil sebuah menangkap aja gitu. Tadi kan ada Iya. perasaan yang berat banget tentang udah susah-susah ngelahirin, ngebiayain, ngedidik gitu ya kira-kira kan. Iya, heeh, Nah, iya. kan kalau kita bahas bahwa maaf ya, ketika Iya. orang tua merasa bahwa dengan jasanya anaknya menjadi seperti itu, saya rasa penting banget untuk menyadari bahwa itu namanya bukan kasih sayang, tapi itu namanya transaksional gitu. Iya, maksudnya Betul nggak? gini, betul, memang Betul. betul. Nah, jadi maksud Kayak, saya adalah salah satu hal yang mungkin sekarang lagi belajar dilepasin gitu ya, bahwa ya maaf ya, bahwa mendidik anak itu bukan untuk nanti anaknya udah gede bisa ngurus saya sebagai orang tua gitu kira-kira. Makanya saya selalu bilang iya, gini, Mbak, maaf ya. Banyak banget iya, orang tua ngomong gini, aku hidup demi anak lah. Kalau kamu hidup demi anak, jangan-jangan kamunya nggak bahagia gitu. nah Ataupun iya orang gitu. anaknya gitu. Aku hanya ingin melakukan untuk kebahagiaan orang tua lah. Gimana orang tua mau bahagia kalau kamunya nggak bahagia gitu kira-kira. Jadi Iya, ada benar-benar. ada jarak antara, makanya ini barusan tadi malam saya ngobrol sama adik saya gitu ya. Nanti mungkin jam 4-an gitu sih tayangannya keluar di YT saya gitu. Saya kasih judul orang tua jahat dalam tanda petik ya. Iya, Artinya apa? Ketika kita udah terstigma bahwa semuanya untuk orang tua, semuanya untuk anak, tapi ada satu hal yang dilupakan bahwa inti dari kehidupan ini adalah aku dan diriku dulu gitu loh, Mbak. iya, Karena kalau benar, aku dan dirikunya nggak selesai, itu akan berdampak kepada siapapun gitu. betul, Gitu kira-kira. Jadi maaf ya, ini tuh kayak kelihatan keren. Aku tuh hidup demi anak gitu. Kayak keren sih, iya, kayak oke sih gitu. Tapi kalau sekarang melakukan hidup demi anak, maaf ya saya ulang-ulang ini karena iya, mudah-mudahan disadari gitu. Kita punya hak untuk bahagia. Kita punya iya, hak untuk tenang, damai. Gitu kira-kira. Nah, jadi iya, saya rasa sebelum keluar penting banget untuk meregulasinya ke dalam gitu. Saya rasa gitu, Mbak Linggar. iya, betul. Semangat, Mbak. Iya, Semangat, Mbak. terima kasih. Iya, Thank you, Mbak. terima kasih. Dan apa namanya, ini mengajarkan kita juga bahwa kalau kita udah ngerasa ada sesuatu yang gak nyaman, hubungi Iya, yang namanya profesional. Entah itu psikiater atau betul. psikolog Heeh, gitu. iya, iya. Sip, Mbak. Makasih. Iya, Semangat terus terima berlatih. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Makasih. Sehat selalu. Sukses Terima kasih. selalu.
Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Kang Andri tuh udah mau kemana ini? Ini rumah sebelah biasa lagi direnov kayaknya. Oke. Gandeng pisan, aduh. Lanjut Lanjut, satu Kita lagi lah. lanjut ya teman-teman Iya. ya. Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Kak. Ini Eka. langsung di ini, alhamdulillah. Iya, Udah bisa kelihatan kamera belum? udah. Tapi ini orangnya jelek. Orangnya Yang jelek. penting ibu banyak duit bu buat saya mah, Bu. Ya. Ibu mau cantik, mau burik ya gak ada duit, maaf gak mau saya. Gak usah dibuka ya. Bu gak usah malu, santai aja bu. Iya, santai aja. Banyak temennya kok yang gitu. Yang burik. Bu santai aja bu. Sebenarnya ini ceritanya panjang. Iya. Saya sampai udah ke psikiater juga, ke psikolog Tar, juga. ini tuh ibu siapa di mana? Nah, Oh, Ibu Ita. Di? Saya aslinya sih orang Jakarta, tapi sekarang domisilinya di Jember. Oh, di Jember. Oke. Gimana, Bu? Sebenarnya ceritanya panjang ya Pak, karena kan memang aku pindah nih pendatang ya termasuknya, jadi agak kaget juga dengan situasi yang baru. Culture shock gitu ya. Nah, benar, culture shock. Nah, terus Iya, di awal-awal Mr. Anjrit, do you understand what is culture shock, Mr. Anjrit? Okay, everybody. I want to know about. Ting apa culture shock nggak tahu. Jadi culture shock teh adalah di mana kita sangat kaget dengan budaya baru gitu kan. Oh, oke, Iya. oke. Ya. Ya, silakan Bu Rita. Silakan Bu. akhirnya saya mulai beradaptasi dengan keadaan yang memang agak sulit ya, karena psikologis aku juga jadi terganggu gitu ya. Yang mulai tadinya di Jakarta itu aku survive, di sini tuh kok kayaknya nggak bisa, berat banget gitu. Nah, udah gitu berjalannya waktu, sudah menikah, punya anak, dalam kondisi yang memang bertetangga juga agak sulit karena kan ininya beda, auranya beda yo. Orang Sunda sama orang Jawa atau Jawa Timur yo, beda gitu. Mm-mm. Nah, itu aku sering merasa tersakiti sebenarnya. Oke. Sering tersakiti. Sering sedih. Akhirnya saya kena ACNT. Hmm. Hey. Selama 1,5 tahun itu alhamdulillahnya saya sudah bisa survive sekarang. Terakhir itu karena saya kondisinya Thank sudah you, Ko Jona. operasi jantung ya. Di situ aku udah pasrah udah. Kalau Allah mau ambil saya udah ambil aja. Justru dengan kepasrahan itu aku sembuh gitu. Iya. Sekarang kondisinya suami yang kayak gitu. Ini sudah 1,5 tahun. Dalam kondisi suami seperti itu, aku yang juga masih trauma dengan ACNT-nya aku tuh berat sebenarnya. Tambah lagi anak aku tuh ternyata setelah dicek-cek kena ADHD. Karena di sekolahnya dia bukan bermasalah. Jadi anak ini seperti kurang interaksi dan sosialnya kurang gitu. Ya. Udah Bu, saya tahan dulu ya. Ini daripada nanti Ibu cerita keluar, kita masuk dulu ke dalam. Tadi Ibu bicara bahwa aku merasa tersakiti gitu ya, kira-kira ya. Pertanyaan saya mau nanya dulu. Kenapa Ibu merasa tersakiti? Ya dengan kultur yang berbeda itu Mas. Biasanya kan orang ya itu orang Jawa ngomongnya kan keras ya Mas, keras. Nah, dengan orang Sunda kan nggak kayak gitu. Aku tuh aslinya orang Sunda juga. Oke. Kan nggak kayak gitu. Aku tuh sering kaget gitu. Di keluarga aku juga nggak kayak gitu. Kok pas masuk ke sini aku kaget-kaget terus. Oke, nah sekarang tahan dulu ya. Di pelajaran ini kalau boleh disebutin satu kata kunci dari semuanya apa Bu? Harus sabar aku. Bukan. Apalagi? Sabar, Dan ilangin harus aja. ikhlas. Bukan. Mau sabar, mau ikhlas, nggak ada yang satu ini, Ibu akan ngalamin hal yang sama. Apa coba? Beradaptasi. Betul nggak? Iya, sudah. Ya. Dan itu aku berusaha. Nah, ini salahnya juga bukan salahnya ya. Suamiku ini kurang bergaul. Jadi Ya, nggak, saya nggak ngomongin dulu suaminya Ibu nih. Nanti belakangan ke situ. Karena
Karena gini Bu, gini ya, ini penting banget. Gini, aku merasa tersakiti dengan lingkungan yang baru karena aku tidak memiliki skill adaptasi dan ibu sekarang udah melampaui, anggap aja begitu gitu ya, kira-kira ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa pada saat awal merasa tersakiti, apa dan lain-lain, itu nomor satu karena pasti ketidakhadiran yang namanya pemahaman atau pengertian, Bu. Udah pasti aja. Jadi Iya, saya nggak ngerti awalnya. Nah, iya, pertanyaan, kenapa nggak ngerti? Karena aku kekurangan pengetahuan, betul nggak, Bu? iya, dari bahasa aja aku nggak ngerti sama sekali. Sip, mantap. Berarti pertanyaannya adalah ada pengetahuan, ada yang namanya pengertian, baru ada yang namanya penerimaan, gitu kira-kira. Nah, saat tadi ibu mau langsung ngomong ikhlas lah apa, maaf ya, orang nggak bisa tiba-tiba ikhlas, nggak bisa tiba-tiba sabar kalau dia nggak ngerti kondisinya seperti apa, gitu kira-kira. Oke. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu sudah melampaui dan ibu sekarang punya case ini di suami, betul nggak? Mm-mm. Nah, berarti kan pertanyaannya adalah ketika ibu, aku aja belum, aku aja belum, aku aja belum, ibu gimana mau ngeberesin yang di luar, sementara ibunya aja masih aku aja belum, gitu maksud saya. Mm-mm. Sip ya? Mm-mm. Nah, jadi kata kuncinya adalah, simple aja Bu, ini, ibu pernah nonton Letting Go-nya saya nggak? Belum pernah, makanya tadi. Nah, ibu nanti abis ini cek Abu Marlo Letting Go ya, cuman saya pengen ngasih garis bawah gini aja. Ibu akan mendapatkan dalam tanda petik ya, keuntungan double. Ketika sekarang ibu fokus kepada diri, perubahan diri ibu akan memengaruhi suami gitu kira-kira. Jadi nanti ketika ibu terus belajar dan ibu terus-menerus memperbaiki diri, itu pasti akan menular. Kalau kita bicara nanti pakai bahasanya letting go. Semakin ibu bisa nerima, semakin ibu bisa flow, semakin ibu bisa beradaptasi. Satu, kata-kata merasa tadi ibu pelan-pelan jadi hilang gitu. Dan sadarilah bahwa ketika semua itu memang perlu adaptasi kan, mau nggak mau gitu. Karena ketika kita beradaptasi, ketika ibu pindah ke tempat ini, ibu lagi pelajarannya baru gitu. Dan pembelajaran yang baru itu sangat berharga buat kehidupan kita dalam pengalaman gitu ya kira-kira. Sehingga kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah petualangan perjalanan untuk mencari sebuah pembelajaran gitu ya kira-kira. Maka kata kunci yang paling penting untuk terus diasah skillnya adalah adaptasi itu gitu. Nah jadi saya rasa Bu, untuk simpel ya, karena ini bakal panjang banget. Ibu coba tonton Letting Go dari episode 1 sampai 22, pelan-pelan aja. Di Dan mana nanti nih? Ibu, kenapa? Di YouTube, Bu. Ibu nanti buka di YouTube ya. YouTube ada Abu Marlo Letting Go gitu. Oh Ibu, iya. Ibu punya YouTube nggak? Kalau nggak ada nih, email saya beli sama Ibu. Kan usaha saya jualan email, Bu. Gitu ya, Bu Ita ya. Iya. Nah, jadi sekarang Ibu coba belajar. 1 minggu ini jangan komplain misalnya. 2 minggu, 5 hari, 3 hari gitu. Ibu jangan komplain, jangan apa ya, belajar di situ aja dulu. Coba belajar sekarang untuk nonton mengobservasi gitu. Nah, artinya nanti ketika Ibu belajar mengobservasi, observasi itulah yang akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Gitu, Bu. Karena kalau nanti kita putar-putar ke kanan ke kiri, nanti akan keluar lagi. Tapi saya lebih fokus dulu ke Ibu, ke letting go. Ketika ke letting go, Ibu akan ngerti bahwa, oh ternyata semua triggernya ada di aku, gitu kira-kira. Bukan di lingkungan, bukan di suami, bukan di anak, bukan di tetangga. Tapi ketika Ibu bisa mengontrol si adaptasi tadi, ketika Ibu benar-benar bisa mengobservasi, pelan-pelan tadi Ibu bicara tentang psikiatri anxiety, stres, depresi, semua hormon-hormon itu akan membaik gitu. Saya rasa gitu, Bu. Iya sih. Oke? Jangan pakai sih tuh, Bu. Iya, cuma Iya memang sih. Sebenarnya si ibunya tuh nggak paham sama sekali gitu. Nggak paham dan nolak gitu. Iya, betul. Terbuka, Bu ya, harus terbuka, Ibu ya. itu, aku tuh memang kesulitannya di situ, nggak bisa terbuka sama Ya harus orang terbuka lain. dong. Ibu kan nggak bisa, nggak mau aja sih, Bu. Iya, nggak mau. Ya udah. Menurutku itu aib sebenarnya. Maksudnya kalau aku cerita-cerita apa gitu ke orang-orang. Iya, ya enggak, Bu. Terbuka itu bukan berarti Ibu harus nyeritain masalah rumah di keluar kan? Bukan itu kan poinnya kan? Astagfirullahaladzim, Ibu bukan kayak gitu. Maksud terbuka di sini, buka gitu kan pikiran kita untuk apa?
untuk apa menyerap sesuatu gitu. Agar apa? Agar kita banyak pengetahuan. Jadi kita tidak tertutup gitu maksudnya. Bukan terbuka aib ibu suka ngapain di WC ke orang-orang diceritain, bukan. Bu. Iya, kadang orang itu kan butuh pengertian gitu. Maksudnya kok Iya. kenapa kita tuh bersikap seperti ini kenapa? Karena kan di rumah ada masalah bagaimana. Itu kan orang nggak tahu gitu. Oke. Dan orang nggak harus tahu juga sih, Bu. Betul. Buat apa? Yang penting ketika kita keluar, kita benar-benar bisa beradaptasi dengan faktor luar kan. Gitu, Bu. Iya sih sebenarnya. Ya. Dah, Ibu nanti akan ngerti ketika Ibu udah ngelewatin episode 5 Letting Go, pasti Ibu ngerti. Ada apa dengan Ibu gitu. Oh iya iya. Iya. Ya, Oke, Bu, jadi ya. Ibu sekarang nggak usah mikirin dulu pasangan apa, mending cek aku kenapa sih gini gitu. Karena dari tadi penolakan Ibu tuh tinggi banget gitu, dan itu pasti ada traumatik yang diulang-ulang gitu kira-kira. Nah, kalau Ibu tidak menyelesaikan luka itu, nggak akan ada orang yang bisa menyelesaikan luka itu. Malah nanti ketika mikirin yang di luar, makin luas, makin luas, makin luas gitu. Oke, Bu? Iya. Mungkin tidak dimengerti saat ini, tapi tolong dikunyah dan nonton Letting Go gitu. Oke? Oke Oke, Bu. Ya, terima kasih. Semangat, Bu. Yang penting Ibu pengen belajar terus aja. Ya? Sip. Mangga, hatur nuhun, Ibu. Sampai-sampai Bu. Terima Ya. kasih. Waalaikumsalam. Coba Kang Anjir terbuka kalau di kamar ngapain aja? Silahkan terbuka Anda. Saya ini teman-teman ya. Saya itu yang pertama kerating deng ya. Yang kedua mentimun ya. Jadi itu bener-bener saya kuat teman-teman. Kuat ya. Mau segimanapun juga ya. Ya, nggak akan kalah ya. Tadi tuh shock culture gimana? Shock culture teh gini Kang, misalnya Shock culture dong. shock culture. Misalnya Kang Anjrit atau saya kebiasaan tinggal di Bandung, tiba-tiba Oke. ke Melbourne, Kang. Oh, Ya gimana nggak shock culture coba? Ngantrinya bener di situ. bener, Transportasi bener, parkir bener, semua bener, kan kita akan mengalami luar biasa, Kang. Yang biasanya kita di sini telat, di sana mungkin semuanya Oh, cepat. lancar. Kan kita jadi shock gitu ya. Jadi shock gitu. Oh, Gitu, ya Kang. gitu. Oke. Dan oke, itu penting karena kalau kita nggak mengalami itu juga kita nggak berubah jadi lebih baik sih, Kang. Oh, benar ya. Sebenarnya Bisa kan shock culture tuh datang tiap saat ya, dalam tanda petik ya. Oh iya, benar ya. Karena Iya. kita mungkin ketemu dengan orang seperti apa, dia seperti apa, itu bisa menjadi shock juga ya. Iya, jadi waktu Kang Anjrit dari fotokopi terus jadi manajer itu kan shock culture. Itu Betul nggak? shock culture itu ya yang saya rasakan ya ketika kamu mau kerja nggak? Ayo kerja, bisa bahasa Inggris kan bisa komputer kan bisa. Saya menjadi penengah antara 54 negara itu yang menjadi shock bener ya. Itu mah bukan shock culture lagi ya, tapi saya pengen loncat dari atas tuh. Oke, paham, saya paham. Oh, kayak gitu ya. Iya, benar, tapi kan benar. Kang Anjrit jadi belajar, betul nggak? Betul, tapi saya jadi banyak belajar gitu. Oh, ini begini, oh ini begitu dan segala macam gitu. Betul. Betul. Kalau kita gitu. terbuka, Kalau terbuka, tapi kalau kita tertutup ya kita menjadi ulangi lagi kayak gitu kan? betul. Kita Iya. jadi gitu kan, jadi sakit ke kitanya gitu kan. Betul, Padahal diri betul. kita yang tidak terbuka dan tidak beradaptasi kata Abu tadi kan ya. Iya. Dan bukan berarti ngasih tahu apa yang di kamar ke tetangga, jangan ya. Nanti Jangan ketahuan. Lanjut Kang, saya siap-siap dulu Kang, Wah, thank you banget ya. Kang Abu, untuk nuhun ya, hari ini. seru ya hari Siap. ini rame nih, Kang. Asik ya kita nggak tahu kenapa obrolan tuh kayaknya tuh itu aja, tapi tuh Benar. banyak perspektif yang beda gitu ya. Jadi kemana tetap gitu apa yang Tetap kita aja obrolin. Keratineng sama Mentimun saya dapat itu hari ini Kang, itu aja. Ya. Oke, Abu, thank you banget ya buat waktunya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat Abu untuk pencerahannya. Kita pun mendapatkan sesuatu pastinya di hari ini ya. Iya. Yaitu apa? Mentimun dan Sok, silakan dicoba. Anda akan menang terus ya. Oke, thank you Ya, banget teman-teman, sorry ya hari ini agak bentar karena jam 10 saya harus di Bintaro gitu. Betul. Mudah kalau yang jam 10 nanti boleh di live-in, nanti saya live-in, tapi yang jelas nanti jam 15.30 tayang episode baru di YT, dan nanti jam 19.30 malam kita ke Zoom. Nanti saya kasih linknya. Dan di Gas. story saya udah ada linknya gitu kalau mau join nanti malam 7:30.
Kang Oke. Andri tatur nuhun pisan. Sama sami A. Atur nuhun Sehat-sehat pisan. Kang. Ya. Kami kesadaan Salam teh sama aja. saya. Kalau Salam udah juga. ready siap ke Jakarta kabaran pokoknya kayak saya ajak makan lah, ajak ulin Kang pokoknya. Siap, gas A. Nuhun, teman-teman lagi ya. Siap. Love you all. Bye bye. Nuhun.